aja yang kuliah kemarin lulusan S1 cuma jadi pembantu rumah tangga, ngapain ribet-ribet kuliah. Terus ya kebanyakan S1, S2 itu kayak cleaning service, belum tentu kan nanti lulusan kok jadi apa, jadi guru kan. Lu gak usah mikirin kuliah, ngapain sih, kerja aja, kerja bantu orang tua. Ya namanya juga kuliah, begini. Lagian juga kok kata orang-orang itu zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi buat nyari kerjaan doang kan, ini ijazah buat cari kerjaan doang. Ya elah kok yang artis-artis juga gak punya ijazah dia bisa jadi artis, orang sukses, kan orang kaya. Ngapain bikin kayak gituan kelamaan, buang-buang biaya, gak penting. Lagian juga kok kata ibu-ibu sebelah, kita itu kan anak warteg, jadi mau sekolah apa nggak sekolah, mau lulusan sarjana atau lulusan SD doang, tetap aja kita bakal terusin usaha orang tua. Nih ya dek, kasih tahu, emang kalau kata tetangga bilang kalau misalkan kuliah itu atau sekolah itu ujung-ujungnya kayak kita nih cuma nerusin usaha orang tua. Kalau enggak ya sekali-sekalinya dapat kerjaan juga paling cuma jadi bawahan, bukan pemilik perusahaan itu. Nah tapi kan kita nggak lupa kan sama kata pepatah dulu bilang kalau misalkan tuntutlah ilmu, carilah ilmu sampai liang lahat. Kalau misalkan kayak contohnya tadi kakak kelas DD ngomong, dulu tuh ada kelas DD katanya Sdana cuma jadi apa, kayak pembantu rumah tangga. Iya itu kan bagi orang-orang yang nggak bisa menggali skillnya, nggak bisa menggali kemampuan dia cuma sekedar sekolah. Bisa aja faktor lain kayak cuma karena takut orang tuanya malu makanya dia sekolah, bisa aja kayak gitu. Atau kayak sama kayak tadi kata Dede omongan tetangga, bisa aja dia sekolah cuma biar nggak dibully aja atau biar nggak diejek aja. Kan rata-rata banyak tuh yang nggak sekolah terus diejek, dibully. Jangankan yang nggak sekolah, yang sekolah aja masih ada sering dibully gara-gara ya karena status orang tuanya atau ekonomi orang tuanya kayak gitu. Nah tapi kan kita kan kayak kakak nih, contoh mama pengen kakak jadi PNS, amin alhamdulillah kalau misalnya jadi PNS. Kalau enggak pun kakak kan bisa ngegali skill kakak, kemampuan kakak, bakat kakak ada di mana, jadi kan bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi tuh kita sekolah jangan cari nanti lulus kita mau jadi apa, tapi kita lulus nanti bakal jadi gimana gitu. Jadi buat ngegali skill kita, nggak harus kita ngambil pendidikan lulus jadi guru, nggak mesti. Kita aja di rumah tangga kita nanti juga bisa jadi guru kan. Guru utama di keluarga itu kan orang tua, nanti kan kita jadi orang tua gitu contohnya. Makanya kita tuh sekolah kayak gini ya bukan cuma buat kayak cari-cari sensasi lah, gue sekolah nih pamer gitu, enggak. Apalagi kan omongan masyarakat, omongan tetangga itu pedes banget tuh kalau kita sampai orang lagi ngomong kok ya, dengerin dulu. Kan tadi kan aku udah dengerin omongan dia, sekarang dia gantian dengerin omongan kakak nih, kakak bagi-bagi cerita. Kan Dede sekarang kan nerusin kuliah lagi nih, makanya kakak bagi-bagi cerita biar Dede tahu kalau misalkan pendidikan itu gak tok sampai SD ataupun sampai SMP ataupun sampai SMA cuma buat cari kerja, tapi kan bisa buat terusin buat kita sampai liang lahat nanti. Sama halnya kayak kita cari tahu tentang pengetahuan agama kita nih, siapa tentang Tuhan kita, siapa Rasul kita, itu kan kita harus belajar dulu kan, ya enggak? Iya, makanya kan gak mesti kayak kita harus tok tahu langsung siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita. Itulah makanya disebut tentang ilmu sampai liang lahat gitu. Kalau misalkan ngedengerin omongan orang, anggap aja angin berlalu. Tuh masyarakat juga mempengaruhi pentingnya pengelolaan pendidikan pada peserta didik. Kayak kita gini nih peserta didiknya, kalau misalnya masyarakat ngomong kayak gitu, ada baiknya buat kita, ada buruknya juga buat kita. Kadang psikologi peserta didik kayak kita gitu nggak bisa nerima langsung, oh iya ini baik, oh iya ini buruk. Bisa aja dia ngecerna dulu ini baik apa buruk gitu. Kayak contohnya nih, Dede ngomong dengan tetangga ngomong kayak gitu, pasti kan yang kena di benak Dede, ngapain sekolah, itu dampak buruk sebenarnya, bukan dampak baik. Tapi kalau misalkan kayak kita, seharusnya peserta didik tuh bisa mencerna yang baik mana, yang buruk mana. Dan seharusnya masyarakat itu sekeliling kita mendukung bagaimana pengelolaan pendidik itu berjalan, bukan menjatuhkan kayak gitu. Makanya kalau ada yang baik diambil, yang buruk dilupakan aja gitu.
ngerti kan sekarang? Gitu. Berarti nanti walaupun aja udah nggak lanjutin sekolah lagi harus tetap belajar gitu sama kok. Iya, karena pendidikan itu sangat penting buat kita peserta didik. Kita tuh masih jadi peserta didik dan akan menjadi pendidik nanti kelak gitu. Walaupun bukan jadi guru, karena guru, masyarakat, orang tua merupakan suatu wadah atau suatu tempat yang paling penting untuk menjalankan suatu pengelolaan pendidikan di sekitar kita. Jadi pendidikan bukan hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat juga gitu. Ngerti? Ngerti. Itulah kisahnya seorang Alfiani Putri menceritakan suatu film pendek ataupun short movie yang menceritakan bahwa di mana problematika suatu pengelolaan pendidikan juga bisa muncul dalam suatu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga, karena banyak orang, banyak masyarakat yang masih salah paham tentang pentingnya suatu pendidikan dengan alasan untuk mencari pekerjaan, dengan alasan untuk mencari karir. Padahal dalam suatu pengelolaan pendidikan, peserta dididik untuk mencari suatu skill ataupun kemampuan dirinya yang tidak pernah ditampakkan dan berguna bagi masyarakat sekitar. Dan omongan masyarakat dapat menyebabkan psikologi peserta didik tersebut terganggu sehingga dapat berdampak buruk dan dapat juga berdampak baik. Berdampak buruknya itu menyebabkan seluruh atau hampir semua peserta didik yang mengalami bullying di masyarakat, seperti contoh tadi dia yang ceritakan pada film tadi, itu menyebabkan peserta didik tidak ingin sekolah lagi dan meremehkan arti sekolah. Itulah salah satu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat ini dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Dan dampak baiknya, mungkin tidak semua pemikiran peserta didik sama, bahwa ketika bullying itu bisa dijadikan motivasi untuk pembelajaran, bahwasanya tidak ada orang yang rendah di mata Tuhan, tidak ada orang yang bodoh di mata Allah, semua sama. Kita dituntut, kita diciptakan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Iqra, bacalah. Makanya jangan selalu kalian untuk memojokkan diri kalian, aku gak bisa apa-apa. Kalian bisa, hanya kalian kurang rajin, kurang mengeksplor diri. Jangan dengarkan omongan orang lain ataupun lingkungan sekitar yang tidak mendukung pengelolaan pendidikan kalian. Yang terpenting, kalian punya keinginan untuk memajukan bangsa ini dan bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.